Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan fasilitas dan operasi pelabuhan Tanjung Priok. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan anggota dari kelompok 1. Ada Jolang Wijasika NPM 036, ada Pramuza Insanur Rahman NPM 037, Risna Dewi Nurwulandari NPM 042, Laili Nurul Faizah NPM 043, Faradisa Fiza Alian NPM 067, dan yang terakhir ada Farhan Mustaqim Sofyanton NPM 068. Iya, yang pertama yaitu latar belakang. Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat sandar kapal, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan penunjang pelabuhan dan sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia yang terletak di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di pesisir Teluk Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Secara geografis, Pelabuhan Tanjung Priok terletak di 1060 derajat 53 menit 00 detik bujur timur dan 60 derajat 60 menit 00 detik lintang selatan dengan total luas 604 hektar. Pelabuhan Tanjung Priok memiliki panjang penahan gelombang 8.456 meter, panjang alur 16.853 meter, panjang dermaga 13.444 meter. Daerah Labuh Jangkar bagi kapal-kapal di Pelabuhan Tanjung Priok berlokasi di sebelah utara pelabuhan dengan kedalaman laut 7-19 meter. Dikutip dari PT Pelindo 2 tahun 2009. Fasilitas Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok memiliki area perairan berupa kolam pelabuhan seluas 424 hektar, yaitu area pelabuhan dan area breakwater, dan area daratan seluas 604 hektar. Terminal atau dermaga di Pelabuhan Tanjung Priok terdiri dari A. Terminal Penumpang Nusantara, B. Terminal Konvensional Pelabuhan Tanjung Priok, C. Kontainer Terminal Regional Harbor, D. Jakarta International Container Terminal atau GICT, E. Terminal Peti Kemas Koja, F. Fasilitas Pelabuhan. Yang pertama, Terminal Penumpang Nusantara. Pelabuhan Tanjung Priok tidak hanya menangani barang, tetapi juga menyediakan fasilitas bagi kapal-kapal penumpang. Seiring dengan perkembangan, pada tahun 1975 dibangun Terminal Penumpang Nusantara Pura 1. Melihat tuntutan pelayanan dan pengguna jasa kepelabuhanan, khususnya penumpang kapal laut, dibangun Terminal Penumpang Nusantara Pura 2. Selanjutnya, Terminal Konvensional Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok berfungsi melayani barang dan penumpang antar negara dan antar pulau, sehingga posisinya yang strategis di DKI Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Pengoperasian dermaga di terminal konvensional ini disesuaikan dengan karakteristik barang yang dibongkar muat. Selanjutnya, kontainer terminal regional harbor dikelola oleh PT Multi Terminal Indonesia, salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, dan merupakan pengembangan dari terminal serbaguna yang khusus menangani bongkar muat peti kemas antar pulau. Terminal ini diharapkan menjadi terminal peti kemas yang mempunyai lingkup usaha tidak saja regional tapi juga berskala internasional dan menjadi salah satu segmen usaha unggulan PT Multi Terminal Indonesia. Kemudian yang keempat, Jakarta International Container Terminal atau JICT. PT JICT merupakan terminal peti kemas terbesar dan tersibuk di Indonesia, berdiri di atas lahan 100 hektar. Untuk melayani kegiatan bongkar muat peti kemas, terminal ini didukung dengan fasilitas yang modern dan peralatan teknologi informasi yang canggih dan real time.
yakni Container Terminal Management System atau CTMS. Selanjutnya yang kelima, Terminal Peti Kemas Koja. Kinerja pelayanan bongkar muat peti kemas tiap tahun mengalami peningkatan. Untuk melayani kegiatan bongkar muat peti kemas ini, TPK Koja dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang modern berupa peralatan teknologi informasi atau sistem komputer yang canggih. Kinerja operasional di terminal ini mencapai 27 box per crane per jam, serta kapal yang dilayani rata-rata mencapai 45 unit per bulan. Selanjutnya, fasilitas pelabuhan. Fasilitas pelabuhan Tanjung Priok terdiri dari alur, kolam, dan breakwater, pelabuhan, tambatan atau dermaga, lapangan penumpukan dan gudang, peralatan terminal peti kemas, peralatan terminal konvensional dan head truck, utilitas pelabuhan dan navigasi. Saya Faradisa Fizalian akan melanjutkan presentasi. Berdasarkan fungsinya, maka fasilitas pelabuhan Tanjung Priok terbagi atas 1. Fasilitas yang melayani kegiatan bongkar muat secara konvensional, di mana pengelolaannya berada di bawah manajemen PT Persero Pelindo II, cabang pelabuhan Tanjung Priok yang berfungsi melayani kegiatan bongkar muat barang umum, bagian kargo, curah cair atau kering, dan peti kemas antar pulau. Kemudian yang kedua ada fasilitas yang khususnya melayani bongkar muat peti kemas internasional, di mana pengelolaannya berada di bawah manajemen PT Jakarta International Container Terminal atau JICT, Terminal Peti Kemas Koja, dan PT Multi Terminal Indonesia atau MTI, di mana berfungsi melayani kegiatan bongkar muat peti kemas internasional yang didukung dengan fasilitas modern, teknologi informasi yang canggih, dan peti kemas terminal management system. Kemudian yang ketiga, fasilitas yang khusus melayani bongkar muat curah cair, yaitu dermaga DKP, di mana pengolahannya di bawah manajemen cabang pelabuhan Tanjung Priok yang bekerja sama dengan PT Dharma Karya Perdana atau DKP, dan dermaga PT Pertamina dikelola dan dioperasi oleh PT Pertamina Persero. Kemudian yang keempat ada fasilitas yang khususnya melayani bongkar muat curah kering, yaitu curah kering khususnya semen dan batu bara, di mana pengelolaannya berada di bawah manajemen pelabuhan Tanjung Priok yang pengoperasiannya bekerja sama dengan PT MTI dan PT Semen Padang. Kemudian ada curah kering khusus pangan yang merupakan pengembangan fasilitas pelabuhan laut Tanjung Priok yang pengelolaan dan pengoperasiannya bekerja sama dengan PT Bogasari dan PT Sarpindo. Kemudian yang terakhir ada fasilitas yang khusus melayani naik turun penumpang, yang dimana pengelolaannya berada di bawah manajemen cabang pelabuhan Tanjung Priok yang berfungsi khusus melayani kegiatan turun naik penumpang kapal laut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke baik, selanjutnya di sini disediakan gambar 2.1 yaitu peta wilayah Jabodetabek sebagai daerah belakang utara Pelabuhan Tanjung Priok. Di sini merupakan peta layout fasilitas Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2009. Selanjutnya, Pelabuhan Tanjung Priok sendiri saat ini memiliki area perairan dengan luas sekitar 424 hektar termasuk area pelabuhan dan breakwater. Breakwater sendiri merupakan pemecah ombak atau pemecah gelombang dan 604 hektar area daratan. Layout dari konfigurasi alur, kolam, dan breakwater Pelabuhan Tanjung Priok tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1, tabel 2.2, dan tabel 2.3. Tabel 2.1 alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Priok. Lokasi pertama ada alur pelayaran, yang pertama ada alur DKP sampai dengan utara Pelabuhan 1, 2 ada alur utara Pelabuhan 1 sampai dengan lampu merah hijau, yang ketiga ada alur lambang luar, yang keempat ada alur Pelabuhan Minyak Pengasinan, yang kelima ada Kali Japat. Selanjutnya ada lokasi untuk kolam pelabuhan. Yang pertama ada Pelabuhan Nusantara 1, Pelabuhan Nusantara 2, Pelabuhan 1, Pelabuhan 2, Pelabuhan 3, depan Dermaga Utara Koja Kanal, depan Dermaga TPK Koja, Dermaga Presiden, dan yang terakhir ada Kolinamil. Di sini ada spesifikasi baik panjang, lebar, luas, maupun kedalaman untuk alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan totalnya. Kemudian ada tabel 2.3 breakwater Pelabuhan Tanjung Priok.
Nomor 1, Nusantara BW1 dengan lebar 591 meter. 2, Nusantara BW1 dengan lebar 659 meter. Nomor 3, BW Barat dengan lebar 1750 meter. Nomor 4, BW1 Timur dengan lebar 1479 meter. Nomor 5, BW2 Timur dengan lebar 228 meter. Nomor 6, BW3 Timur dengan lebar 934 meter. Nomor 7, BW4 Timur dengan lebar 98 meter. Dan nomor 8, BW5 Timur dengan lebar 1548 meter. Nomor 9, Bogosari BW Barat dengan lebar 713. Nomor 10, Bogosari BW Timur dengan lebar 1507. Total keseluruhan adalah 9507. Itu adalah sumber yang kami dapat dari PT Pelabuhan Indonesia 2 cabang Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta tahun 2009. Kemudian untuk fasilitas tambatan atau dermaga yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok secara umum dapat dikelompokkan seperti dalam tabel 2.4, di mana jenis dermaga pertama General Cargo dengan jumlah 42, panjang 6.597,70, kedalaman 5-11. Nomor 2, jenis dermaga serbaguna, jumlah 5, panjang 914, kedalaman 8-10. Nomor 3, peti kemas, jumlah 13, panjang 2.500, kedalaman 9-14. Nomor 4, penumpang, jumlah 3, panjang 450, kedalaman 9. Nomor 5, curah kering, jumlah 8, panjang 1242, kedalaman 4-10. Nomor 6, curah cair khusus minyak, jumlah 4, panjang 377, kedalaman 12. Curah cair khusus kimia, jumlah 1, panjang 204, kedalaman 8. Nomor 8, baking pond, jumlah 1, panjang 66, kedalaman 6. Mobil, jumlah 2, panjang 308, kedalaman 10. Total keseluruhan adalah 13.361,30. Fasilitas gudang dan lapangan penumpukan open yards yang dimiliki oleh Pelabuhan Tanjung Priok secara umum disajikan pada tabel 2.5, di mana jenis fasilitas yang pertama adalah gudang umum dengan jumlah 21, luas 101.972,27 meter persegi, kapasitas ton tidak ada. 2, gudang barang berbahaya jumlah 6, luas 10.260 meter persegi, kapasitasnya tidak ada. Nomor 3, lapangan umum dengan jumlah 62 dengan luas 361.627,20, kapasitas tidak ada. 4, gudang CF5 jumlah 2, luas 5.400, kapasitas tidak ada. 5, lapangan peti kemas jumlah 3, luas 1.567.000, kapasitas tidak ada. 6, lapangan penumpukan untuk mobil jumlah 1, luas 50.000 meter persegi, kapasitas tidak ada. 7, tangki minyak atau palm oil jumlah 45, luas tidak ada, kapasitas 157,20 ton. 8, tangki minyak non palm oil dengan jumlah 20, luas tidak ada, kapasitas 26,350 ton. Itu adalah sumber dari PT yang sama. Baik, saya akan melanjutkan selanjutnya kawasan penyangga Pelabuhan Tanjung Priok. 1. Aspek sosial atau kependudukan. Kawasan penyangga Pelabuhan Tanjung Priok terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Cilincing, dan Kecamatan Koja. Data luas kecamatan, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk di kecamatan kawasan penyangga. Ketersediaan sarana atau prasarana pendidikan di kecamatan kawasan penyangga Pelabuhan Tanjung Priok cukup tinggi. Ditinjau dari ketersediaan sekolah, dari mulai SD, SMP, sampai SMA, jumlah murid sesuai usia sekolah maupun ketersediaan guru.
Data luas kecamatan, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di kecamatan kawasan penyangga Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2009 disajikan pada tabel 2,6. Pertama, di Kecamatan Tanjung Priok dengan luas area 25,1255 km, penduduknya berjumlah 312.349, kepadatan penduduknya 12,432 dengan tingkat kepadatan termasuk tinggi. Kemudian di Kecamatan Cilincing dengan luas area 39,6996 km, jumlah penduduk 239.438, kepadatan penduduk 6,031, tingkat kepadatan sedang. Dan terakhir Kecamatan Koja, luas area 13,2033 km, jumlah penduduk 232.716, kepadatan penduduk 17,626, tingkat kepadatan tinggi. Yang kedua, aspek ekonomi. Jenis pekerjaan penduduk di kawasan penyangga pelabuhan terdiri dari pegawai swasta, pedagang, buruh, tukang ojek, pegawai negeri sipil. Di kawasan penyangga pelabuhan Tanjung Priok terdapat sarana prasarana ekonomi atau niaga berupa bank, koperasi, pasar, dan pertokoan besar. Dari gambaran data-data tersebut di atas, maka di satu sisi di kawasan sekitar atau kawasan penyangga pelabuhan perilaku masyarakat pada umumnya keras, akan tetapi di sisi lain jumlah dan jenis pekerjaan lebih banyak dan beragam. Walaupun demikian, dari hasil penelitian terhadap responden yang dilakukan, sebagian para pekerja di wilayah penelitian tingkat pendapatannya masih di bawah UMP, dan sebagian juga bekerja di sektor informal, terkait langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepelabuhanan. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan fasilitas yang terdapat pada Pelabuhan Tanjung Priok, dapat disimpulkan bahwa Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia yang sudah berkembang dengan baik dan dapat bersaing dengan pelabuhan di dunia. Kedua, kawasan penyangga Pelabuhan Tanjung Priok terdiri dari aspek sosial atau kependudukan dan aspek ekonomi. Saran, perkembangan fasilitas di Pelabuhan Tanjung Priok sudah sangat baik, namun menurut penulis perlu dilakukan survei dan tinjau tempat tentang alur pelayaran pada kapal-kapal yang terdapat di Pelabuhan Tanjung Priok karena masih minimnya jurnal yang menuliskan hal tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa dipertanyakan setelah video ini selesai. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.